kelompok Milatun Hasanah, Intan Ritasari, Delvia Nafarasika, Wailanu Indari, dan saya sendiri, Salsabila Nur Amalina. Untuk posisi pasien pada gigi posterior kanan rahang atas atau untuk yang kita lakukan adalah gigi 16, yaitu posisi duduk pasien terlentang, wajah menghadap ke asisten, kemudian posisi operator jam 8 dan posisi asisten di jam 2. Setelah mengetahui posisi eksodensia pada gigi 16, kemudian prosedur asistensi pada tindakan eksodensia. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya ada tang untuk eksodensia gigi 16 dengan mahkota, kemudian ada bein. Dan untuk bahannya ada tampon, spongostan, larutan antiseptik atau betadine, kemudian epinefrin atau adrenalin, kemudian ada spet dan ampul. Dan yang terakhir adalah suction dan water syringe. Langkah kedua adalah melakukan transfer obat anestesi lokal. Di sini kita menggunakan lidocaine injection dan spet. Kegiatan asistensi selanjutnya adalah mentransfer alat eksodensia kepada operator. 1. Transfer alat bein. Kita mentransfer melalui zona statis dengan tujuan pasien tidak melihat alat saat melakukan pencabutan. Kedua, transfer alat cabut berupa tang mahkota gigi 16 dari asisten ke operator. Cara transfernya adalah paruh tang dipegang oleh asisten dan handle tang mengarah ke operator. Selama proses pencabutan, asisten dapat membantu operator dengan mengaktifkan evacuating lip, suction, dan water syringe apabila dibutuhkan. Water syringe dibutuhkan untuk membersihkan daerah yang menutupi gigi yang akan dicabut. Suction untuk membersihkan air liur pasien yang mengendap atau bekas air dari water syringe. Kelima yaitu meretraksi pipi pasien dengan menggunakan kaca mulut, dan jangan lupa mengatur lampu penerangan. Meretraksi pipi pasien dilakukan jika area kerja terlalu sempit. Pada saat mengatur lampu penerangan, aturlah sefokus mungkin pada gigi molar 1 rahang atas kanan pasien agar dokter gigi dan asistensi bisa melihat keadaan gigi tersebut yang akan dilakukan pencabutan. Jika posisi lampu kurang ke atas maupun kurang ke bawah, baik kurang ke kanan maupun kurang ke kiri, aturlah posisi lampu sehingga dapat fokus pada gigi pasien yang akan dicabut. Jika penerangan lampu baik, dokter gigi dan asistensi dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan, dan gairah kerja akan meningkat. Langkah yang keenam yaitu mengedap darah dengan kapas menggunakan pinset. Yang pertama, ambillah kapas terlebih dahulu dengan menggunakan pinset dan letakkan kapas tersebut pada gigi M1 rahang atas kanan yang akan dicabut. Hal ini dilakukan jika ada darah yang keluar dari mulut pasien, karena pada saat sebelum pencabutan biasanya terjadi trauma alat sehingga darah keluar. Pada saat mengedapkan kapas, usahakan sedikit ditekan agar semua darah keluar, dan pada saat pencabutan gigi terbebas dari darah. Yang ketujuh yaitu memfikasi kepala pasien. Caranya, pegang kepala pasien di bagian pelipis dan fungsinya sebagai memfikasi agar kepala tidak goyang dan tetap fokus. Dan yang kedelapan yaitu asisten mentransfer tampon yang sudah diberi obat antiseptik. Fungsinya agar darah tidak mengalir dan cepat beku. Tindakan pada pasien: membersihkan bercak darah di sekitar mulut, serta celemek pada dada dilepas. 10. Memberi instruksi pos ekstraksi, menggigit tampon selama 30 menit sampai 1 jam, tidak boleh makan atau minum panas selama 24 jam, minum obat secara teratur, dianjurkan minum es agar membantu proses pembekuan darah. Jangan sering berkumur-kumur, jangan memegang-megang soket dengan lidah atau jari. Digigit selama 1 jam, terus dibuang, jangan diganti kapas yang lain. Selama 1 hari ini jangan kumur-kumur, jangan minum air yang panas atau makan makanan yang panas, dan minum
sakit, silakan berbunyi